sini saya ingin mengecek satu-satu, berapa banyak sih yang sebenarnya saya tahu dan berapa yang sebenarnya saya juga nggak tahu gitu. Saya pikir teman-teman juga mungkin bisa ngecek juga seberapa kenal teman-teman dengan presiden baru kita ini, Pak Prabowo Subianto. Oke, untuk itu saya akan coba sharing, di sini, slide dari ChatGPT ya yang sudah saya buka tadi. Prompt-nya adalah, saya ingin mengetahui 15 fun fact tentang Prabowo Subianto, Presiden baru Indonesia. Tolong berikan 15 fun fact yang akurat disertai referensi setiap fact. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya besok mau bikin prompt, boleh juga pakai seperti ini, supaya nanti hasilnya itu memang ya lumayan lah ada referensinya ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, dia menyertakan referensinya karena saya minta tolong berikan 15 fun fact yang akurat disertai referensi setiap fact. Oke, jawaban yang diberikan oleh ChatGPT. Yang pertama adalah bahwa Pak Prabowo lahir di Jakarta, dan lahir pada tanggal 17 Oktober, jadi baru-baru nih Pak Prabowo ulang tahun ada di media, tahun 1951, beliau sudah 73 tahun, dan dengan sebagai yang lahir di Oktober, maka beliau punya zodiak Libra. Oke, jujur saya nggak tahu Pak Prabowo itu lahir di mana, kemudian ini bulan apa dan tahunnya kemarin karena ada pemberitahuan di media tentang ulang tahunnya Pak Prabowo begitu saja, tapi saya pikir saya awalnya tidak tahu. Jadi, saya bilang di sini saya tidak tahu bahwa Pak Prabowo itu lahir di Jakarta dan punya zodiak Libra. Oke, yang kedua, karir di militer. Jadi Pak Prabowo punya, sejarah karir yang panjang di militer dan juga itu yang terakhir, pangkatnya adalah Letjen. Kemudian beliau juga memimpin, pasukan khusus, jadi Kopassus ya. Ya, kalau untuk yang ini saya tahu. Jadi, yang tadi yang pertama saya tidak tahu, yang sekarang saya tahu. Silakan teman-teman juga cek mana yang teman-teman tahu dan tidak tahu, nanti di akhir kita, kasih skor ya, masing-masing seberapa kenal sih kita dengan presiden baru kita. Oke, yang ketiga political turnaround-nya, katanya setelah kalah di 2 pemilihan presiden di tahun 2014 dan 2019, dengan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, dipilih sebagai Menteri Pertahanannya di era Pak Jokowi. Iya, ini saya tahu. Dan juga sebenarnya di tahun 2009, Pak Prabowo ini juga mendampingi Ibu Megawati waktu itu di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2009, namun waktu itu kalah dengan Pak SBY yang kalau nggak salah berpasangan dengan Pak JK. Oke, kali ini saya tahu. Ya, yang keempat, multilingual. Pak Prabowo ini katanya fluent, fasih di 4 bahasa. Wow, bahasa Inggris, bahasa Prancis, Jerman, dan Belanda. Jujur saya nggak tahu ini, kalau ternyata Pak Prabowo itu banyak bisa menguasai beberapa bahasa. Kemudian yang kelima, keterlibatan di Timur Timur. Timur Timur. Jadi memang Pak Prabowo ini saya tahu, nggak tahu teman-teman tahu apa enggak, jadi memang dulu ada semacam kasus lah, kontroversi beliau di mana waktu itu, yang saya tahu jadi ada semacam ya kasus yang beliau tangani, beliau pimpin dan mungkin melibatkan, banyak intinya ini kasus yang terlibat dengan HAM lah ya, abuse gitu di HAM. Dan setelah itu mempengaruhi kemudian ini selalu banyak diungkap oleh lawan politik Pak Prabowo, ini selalu diangkat bahwa Pak Prabowo ini adalah, punya catatan, merah di bidang, human rights. Jadi untuk yang ini saya tahu. Yang keenam, international bands. Wah, katanya karena, catatan
tadi itu catatan buruk di dalam bidang, HAM, maka Pak Prabowo itu pernah sekali di-ban atau dilarang untuk masuk Amerika dan Australia. Namun, ini akhirnya dihapuskan ya, jadi mungkin sekarang sudah tidak ada masalah gitu, tetapi pernah di-ban untuk masuk ke Amerika dan Australia. Saya pernah mendengar di masa lalu bahwa ada case ini, tapi saya tidak tahu spesifik negaranya, jadi saya akan bilang bahwa saya nggak tahu di sini. Oke, yang ke-7, edukasi. Katanya Pak Prabowo ini belajarnya di American School in London dan kemudian dia sekolahnya di Indonesian Military Academy. Wow, saya baru tahu juga kalau Pak Prabowo ini sekolahnya di American School in London. Ini kalau di sini kita bisa cek juga nih teman-teman nih di sini ya. Kalau misalnya kita mau cek itu bisa nanti kita tahu di manakah referensinya itu bisa kita cek. Oke. Dan mungkin kalau ada fakta-fakta di sini yang tidak benar dan teman-teman tahu itu tidak benar, bahwa ChatGPT-nya ngarang nih misalnya, oke, please feel free untuk nanti, kasih komen dan kasih tahu kita bahwa ini ada fakta yang tidak benar gitu. Oke, nomor 8, surprising coalition. Jadi koalisinya yang mengejutkan ya waktu itu, katanya meskipun, rivalry, apa sih bahasa Indonesianya, persaingan. Meskipun persaingan sebelumnya dengan Pak Jokowi, namun di pemilihan presiden yang terbaru kemarin, terakhir, secara mengejutkan Pak Prabowo malah menggandeng putranya Pak Jokowi, Gibran ya. Saya rasa semua orang tahu ini ya. Oke, tahu. Kemudian yang ke-9, Palestinian supporter. Pak Prabowo katanya adalah seorang advokat yang sangat strong untuk, eee, kemerdekaan Palestina, dan beliau, selalu meng-highlight ini di dalam pidato-pidatonya. Ya, saya, tidak terlalu tahu ini kayak half ya sebenarnya, gimana ya, saya mungkin taruh setengah. Karena semacam, oke, saya tahu pernah, tapi saya tidak tahu kalau beliau adalah seorang strong advocate. Oke, jadi mungkin saya bilang saya tidak tahu. Saya tidak tahu bahwa beliau benar-benar seorang strong advocate. Kalau pernah menyebutkan itu di dalam pidatonya ya saya tahu gitu, tapi saya baru tahu kalau beliau memang adalah seorang, strong advocate dan dia sering meng-highlight ini di dalam pidato-pidatonya. Oke. Good, jadi saya baru tahu nih. Oke, kemudian yang ke-10, Food and Energy Vision. Katanya Pak Prabowo ini memang, saya juga, ini ya, oh ya, Pak Prabowo ini punya visi tentang bagaimana Indonesia itu bisa, mmm, self sufficient. Nah, itu artinya berkecukupan, cukup swasembada kayaknya, bisa menghasilkan makanan dan energi, jadi dari, sumber daya Indonesia, dan akhirnya beliau juga meluncurkan proyek yang ambisius waktu itu yang disebut dengan food estates ya. Saya tahu ini memang beliau punya visi untuk bagaimana Indonesia bisa lebih produksi, makanan sendiri ya, dan juga kedekatan beliau dengan petani, pro petani. Jadi memang ini terlihat di visinya Pak Prabowo. Kemudian yang ke-11, economic growth goals. Pak Prabowo, ingin mendorong ekonomi Indonesia sekarang 5% growth-nya menjadi 8% di beberapa tahun ke depan. Wow, saya tahu kalau Pak Prabowo ini adalah seorang yang memang punya visi ekonomi yang kuat. Memang di dalam penyampaian-penyampaiannya beliau banyak sekali fokus pada, peningkatan ekonomi. Namun secara, persentasenya,
tidak tahu persis seperti ini, tetapi karena ini judulnya Economic Growth Goals, jadi saya bilang saya tidak tahu ya, saya tidak tahu tadinya goals-nya tuh menjadi 8% di dalam beberapa tahun ke depan. Jadi saya bilang saya tidak tahu. Kemudian di nomor 12, foreign engagement. Katanya sejak memenangkan election ini, pemilihan kemarin, beliau menguatkan ikatan dengan negara-negara seperti Amerika, Australia, dan China yang secara khusus berfokus pada pertahanan dan isu ekonomi. Jujur saya tidak tahu. Jujur saya tidak tahu meskipun ya beliau punya banyak, memang secara, diplomatik, ini Pak Prabowo bagus ya, punya banyak, pengalaman dan dengan kemampuan bahasanya juga tentu dengan pengalamannya, ini akan, mmm, hal yang sangat-sangat wajar bisa dilakukan oleh Pak Prabowo dan, oke, jadi tapi untuk kali ini saya bilang saya tidak tahu, memang saya nggak tahu kalau dia, menguatkan ke negara-negara ini setelah election-nya kemarin, gitu. Kemudian yang nomor 13, ini terkait IKN. Prabowo, berkomitmen untuk menyelesaikan visi Pak Jokowi tentang IKN, dan dengan diperkirakan akan selesai di tahun 2045. Ya, dengan, mmm, apa ya, dengan visinya untuk melanjutkan apa yang telah di-develop atau dikembangkan oleh Pak Jokowi, ya mungkin, memang ini sesuatu yang kita tahu bahwa Pak Prabowo juga, mmm, selama ini tidak pernah menolak untuk adanya, eee, memberhentikan misalnya tentang, IKN ini. Jadi memang sepertinya beliau akan melanjutkan, IKN. Kemudian yang ke-14, sebagai sebagai Menteri Pertahanan sebelumnya, beliau juga sangat tegas dalam mempertahankan kepentingan Indonesia khususnya di Laut Cina Selatan. Iya, saya tahu, bahwa beliau, beberapa kali memang selalu menyinggung tentang ini, jadi memang sepertinya beliau sangat memperjuangkan tentang kepentingan Indonesia di Laut Cina Selatan. Kemudian di nomor 15, kontroversial tapi populer katanya. Jadi meskipun Pak Prabowo ini punya masa lalu yang dipenuhi yang banyak kontroversi ya, misalnya tadi tentang HAM itu yang paling besar, tapi popularitas Pak Prabowo ini terus gitu, bahkan dia sampai bisa akhirnya, memenangkan, mmm, election Pilpres kemarin. Dan itu artinya ya memang ini fakta yang sangat jelas gitu, meskipun Pak Prabowo itu kontroversial, tapi beliau populer gitu ya, sangat jelas. Oke, jadi dari fakta-fakta 15 ini, berapa yang teman-teman tahu dan berapa yang teman-teman tidak tahu? Itu menunjukkan bahwa kita, oh ternyata kita tidak benar-benar kenal mungkin dengan presiden kita. Saya sendiri, teman-teman punya saya hanya tahu 8 dari 15 fakta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari 15 fakta dan ada 7. Kayaknya saya salah hitung ya. Jadi mestinya, kalau 8 saya cuma menghitung 14 nih, mana yang saya lupa? Oh mungkin yang terakhir tadi, yang terakhir kayaknya saya belum taruhkan, berarti oke, saya tahu 9. 9 dari 15, oke. Saya cukup kenal, tapi saya tidak benar-benar kenal dan sebenarnya mungkin banyak fakta yang belum disebutkan nih oleh ChatGPT, fun fact-nya ya, kemarin saya, juga ngecek-ngecek, oh Pak Prabowo itu misalnya tentang hewan favoritnya.
Jadi beliau ternyata bukan hanya kucing, teman-teman. Kan mungkin kita tahu ya, ada kucing Bobby yang terkenal ini sebagai kucingnya Pak Prabowo, tapi ternyata Pak Prabowo itu juga, hobi dan suka itu dengan kuda. Jadi dia berkuda, dia punya banyak kuda gitu. Nah itu yang mungkin, fun fact-nya. Terus apalagi? Mungkin kalau teman-teman punya fun fact lain dari Pak Prabowo boleh di-share di sini, terutama seberapa kenal sih teman-teman ini dengan, Pak Prabowo. Tadi saya punya skor 9 dari 15, fun fact yang tadi saya paparkan. Silakan teman-teman menyebutkan seberapa kenal teman-teman dengan presiden kita yang baru. Oke, teman-teman punya harapan apa dengan presiden yang baru? Boleh juga diletakkan di kolom komentar. Dari saya di hari yang baru ini, di era yang baru, saya benar-benar berdoa semoga Pak Prabowo diberikan kesehatan di dalam menjalankan tugasnya, amanah ya Pak, dan juga mungkin benar-benar bisa memperjuangkan Indonesia agar bisa lebih baik, hal-hal yang selama ini belum banyak bisa diperbaiki di eranya Pak Jokowi, semoga bisa dilanjutkan untuk diperbaiki di era Pak Prabowo. Saya juga menitipkan pesan semoga Pak Prabowo bisa, meskipun punya visi ekonomi yang sangat besar, namun tetap memperhatikan lingkungan, dan secara khusus sebagai orang Kalimantan, saya juga berharap Bapak menyelamatkan hutan di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan, ikut berpartisipasi di dalam mengenal presiden kita, selalu optimis, selalu bersyukur, sampai ketemu di video Mentor Mind ID berikutnya. Bye-bye.